Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil haya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya untuk kita. Di antaranya limpahan umur, di mana saat ini kita berada di 1448 Hijriah. Usia kita yang bertambah, seiring dengan itu semakin dekat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan umur ini bisa benar-benar kita syukuri. Dengan sekuat tenaga kita berusaha untuk senantiasa mengabdi dan terus istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan umur kita masih panjang, amal kita bertambah banyak, dan kita kelak termasuk di antara hamba yang wafat husnul khatimah. Allahumma amin. Tidak lupa untuk marilah senantiasa kita bersolawat pada Nabi salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini tidak lupa kami berseru pribadi maupun kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa. Dalam arti kita menjalankan perintah agama, kita juga harus meninggalkan larangan agama. Takwa itu susah-susah gampang. Allah memudahkan hamba yang tulus dan ikhlas. Namun bagi mereka yang masih sulit karena rasa cintanya pada perbuatan dosa, dia tidak akan bisa mampu untuk melaksanakan ketakwaan yang sebenarnya. Maka kita bermohon sebagaimana ajaran Nabi dalam doa beliau yang begitu mulia, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tahun yang semakin berganti dan waktu yang tidak bisa dihentikan. Kemarin-kemarin kita masih berada di 1447, sekarang sudah beda lagi ceritanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan maksud kepada kita sehingga kita masih termasuk deretan orang-orang yang tersisa, artinya mengenyam kehidupan di alam dunia ini. Maksud dan tujuannya yang pertama agar kita tobat, yaitu kita semakin memperbaiki diri dengan kita kembali kepada Allah. Masa lalu kita perlu kita istighfari. Tahun kemarin 1447 yang buruk marilah untuk kita taubati, yang baik semakin kita tingkatkan. Itulah ciri hamba-hamba yang punya kesadaran, ciri hamba-hamba yang dia berpikir yang disebut sebagai orang cerdas, yaitu orang yang punya istiqdad, persiapan untuk menyongsong hari kematian. Artinya bahagia bukan hanya di sini, nanti mudah-mudahan lebih lagi, mulai di alam kubur sampai puncaknya di akhirat yang tidak ada batas waktunya. Adapun maksud yang kedua, Allah memberikan kita usia saat ini adalah untuk kita memperbanyak mencari sangu akhirat.
Karena bagaimanapun akhirat itu merupakan kehidupan yang penuh dengan misteri. Saat ini kita percaya lewat Al-Quran kitab suci. Kita yakin lewat untaian sabda-sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita percaya akhirat, konsekuensinya adalah kita menyiapkan apa yang akan kita gunakan sebagai sangu agar nanti timbangan kebaikan kita berat daripada salah dan luput kita. Dan itu perbuatan dunia saat ini kita berada di dalamnya, tempat untuk menanam sekaligus beramal soleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika ganti tahun seperti ini dan ternyata tidak terasa kita sudah mau habis bulan yang pertama dari 1448. Para khotib sering menyampaikan dalam khutbah, para penceramah sering tausiah dalam kesempatan dakwah mereka, yaitu ayat 18 Al-Quran surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menyampaikan dalam kalam sucinya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan masing-masing hendaknya menyiapkan apa yang akan dibawa untuk hari esok. Dalam tafsirnya, hari esok bukan hanya kehidupan dunia, esok hari yang kita butuh perencanaan. Akan tetapi akhirat yang selama-lamanya itu jangan kita lepas namanya itu, jangan kita lepas tanggung jawab, jangan kita nekat tanpa membawa bekal barang sedikit pun. Kita harus berusaha. Dalam prosesnya kita tidak tahu sampai kapan, sekiranya diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita sudah siap-siap walaupun masih jauh dari kata siap. Allah mengulang pesannya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengabarkan apa-apa yang kalian kerjakan. Karena maklumnya Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu, Allah mengawasi, Allah dekat, Allah memiliki, dan Allah kuasa terhadap semuanya ini. Sehingga Allah bakal mengabarkan apa yang dikerjakan oleh kita semuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Qurtubi mengajak kita untuk melihat sisi yang berbeda. Seorang ahli tafsir kondang kenamaan dari Qurtuba Asbania, kalau sekarang dari Eropa Spanyol. Beliau punya kitab yang bertajuk Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan bahkan dicantumkan dalam kitab beliau yang fenomenal, At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Ada satu ayat yang akan menumbuhkan kesadaran kita. Kita bisa wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Kita bisa mengambil bekal untuk semakin mempersiapkan gunanya hari esok apa yang harus kita perbuat. Yaitu cerita yang merupakan rahmat Allah. Allah tuangkan dalam firman sucinya yang jauh-jauh hari diturunkan pada nabinya agar siapapun yang bisa mengambil pelajaran selamat dari kiamat kelak. Ayat 37 Al-Quran surat Fatir. Allah bercerita menggugah hati kita bersama. Ada satu keadaan nanti walaupun belum terjadi, namun itu pasti bakal dialami oleh sebagian orang. Naudzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Penduduk neraka yang merengek, meraung dan berteriak sekeras-kerasnya, namun tidak ada dampaknya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah menyampaikan, di dalam neraka itu ahli atau penduduknya berteriak sekencang-kencangnya. Di antara isi teriakannya, ya Allah ya Tuhan, entaskan kami dari sini, kembalikan kami ke alam dunia. Kami ingin berbuat yang tidak kami perbuat dulu, dalam arti perbuatannya keliru, dan juga dalam arti perbuatannya begitu sedikit, bahkan tidak ada bekal sama sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menabrak sunnah atau takdirnya. Allah menjunjungnya dengan ilmu sekaligus dengan kekuasaannya. Allah adalah Tuhan yang maha adil. Bahkan Allah membungkam golongan mereka sebagaimana dua pertanyaan yang tidak ada jawaban karena sudah sama-sama dialami di alam dunia. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar
wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan tempo, kami memberikan usia, hari yang berganti, tahun yang terus berlalu, yang dengannya bisa mengambil pelajaran orang yang berpikir. Termasuk ganti tahun seperti ini mudah-mudahan semakin mendewasakan kita, semakin meluruskan prioritas kita, semakin mengarahkan kita pada bentuk kedekatan kepada Allah yang maksimal. Yang keduanya disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam rangka membungkam ahli neraka, wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillahil karim wa nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah membungkam ahli neraka dengan pertanyaan kedua, dan ini tidak butuh jawaban, padahal telah datang kepada kalian pembawa peringatan. Ulama-ulama tafsir menyepakati pembawa peringatan itu adalah para utusan Allah dengan bawaannya, kitab suci maupun syariat yang terus dikampanyekan atau diajarkan mereka. Namun Imam Qurtubi mengajak kita untuk melihat makna yang berbeda, dan ini juga masih ada aslinya dalam tafsir-tafsir lawas, semisal Jami'ul Bayan fi Tafsir Atil Quran, karya dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahmatullah alaih maupun yang lain, yaitu pembawa peringatan ada yang namanya ayat kauniyah, pelambang yang ada di semesta, bahkan yang ada pada diri kita masing-masing. Ini harus kita ambil pelajaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memberikan kita jiwa maupun raga. Raga atau anggota badan kita ada sebuah pelajaran, dan pelajarannya begitu banyak dan berharga. Kalau dulu kita lahir, kemudian kita di puncak umur di saat rambut menghitam, namun hitam yang pekat lama-lama akan berkurang warnanya. Ada yang sudah semburat, ini merupakan pelambang dari Allah. Demikian pula dengan mata kita, yang di puncak umur penglihatan begitu tajam, namun di waktu tertentu akan mengalami penurunan, sehingga dalam batas tertentu kita butuh alat bantu untuk melihat. Ini juga pelambang dari Allah. Allah memberikan kita pendengaran, telinga kita ambangnya begitu jauh sehingga dari manapun suara bisa kita tangkap, kita kenali, kita akses, dan nanti bisa untuk kita cerna. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, maka itu mulai berkurang, dan itu pelambang atau ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang namanya gigi, di mana merupakan alat pencernaan yang paling awal yang bekerja sama dengan seluruh anggota yang ada dalam mulut kita, yang dulu begitu luar biasa tangkas serta dikdayanya, sekarang perlahan kekuatannya mulai berkurang, sehingga untuk hal-hal yang keras, untuk hal-hal yang alot, kita sudah mulai angkat tangan. Ini adalah pelambang dari Allah. Bahkan berdiri, jalan, duduk kita pun juga sudah tidak segagah, setegap yang dulu. Ini merupakan pelambang dari Allah. Ini adalah ayat kauniyah. Akankah ini buruk? Tidak. Justru kasih sayang Allah mengingatkan kita, kalau akhir dari dunia nanti ada kiamat kubro, hancurnya semesta, pribadi masing-masing nikmat akan semakin berkurang, dan kita lama-lama akan berpisah dengan dunia ini. Maka kita harus kembali kepada firman Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing menyiapkan bekal apa untuk hari esoknya. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah yang ada dalam kitab suci, yang baru saja kita simak, kita dengar dengan seksama, membawa kebaikan bagi kita semuanya, menjadi pelecut semangat sekaligus barokah untuk kita menjalani hidup. Mudah-mudahan juga menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Allahumma syfa'na bil Qur'an warfa'na bil Qur'an wa adkhilnal jannata darussalam.
min babil Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hambanya yang mendapatkan syafaat Al-Quran, diangkat derajatnya tinggi dengan Quran dan kelak masuk surga bersama rombongannya ahli Quran. Allahumma amin. Kita akhiri khutbah siang hari ini dengan munajat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan seluruh doa-doa baik kita dan Allah memberikan maghfirah dan melebur seluruh luput dosa dan salah kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wa ahdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wa nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, awin alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Waghfir lana ya rabbana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma ya Allah, la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna kunna minal khasirin waj'al jam'ana jam'an mafhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.